Pagi anak-anakku semua. Pagi Pak. Baik, di sini ketua kelasnya tolong dipimpin rekan-rekannya untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya. Baik, kepada ketua, kepada Wadi dipersilakan untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Terima kasih. Baik, di sini Bapak dulu ya. Ya Pak. Maliki, Hadir Pak. Odi Amdani, Hadir Pak. Muhammad Agus Saputra. Sakit Pak. Sakit. Sebelumnya dia 3 hari nggak ada masuk. Kemana ya itu? Mungkin dia lagi sibuk Pak atau lagi ada urusan keluarga. Oke, besok kalau ada Agusnya di sini, temannya tolong kasih tahu ya. Kalau misalnya nggak masuk lagi, nanti dapat hukuman dari Bapak ya. Iya Pak. Jadi di sini anak-anakku semua, bahwa materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai tentang kurban. Oh ya, sebelumnya di sini ada yang fokus nggak? Infokus. Kayak nggak ada Pak. Infokus. Nggak ada ya? Oh, berarti kalau nggak ada ya sudah, sementara ini kita nggak perlu pakai fokus ya. Kita pertemuan minggu depan baru kita pakai fokus. Iya Pak. Nah, di sini materi yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai tentang kurban. Di sini Bapak akan bertanya nih kepada Maliki, apa itu kurban? Kurban itu adalah syariat umat Islam yang diselenggarakan setiap setahun sekali dalam hari raya Idul Adha. Dan hewan yang dijadikan kurban adalah sejenis sapi, kerbau, dan lainnya yang termasuk hewan kurban. Oke, baik. Pada Wadi bisa dijelaskan, bisa menambahkan apa itu pengertian kurban secara umumnya aja. Tidak tahu Pak. Oke, bahwa gini ya, bahwa pengertian kurban secara umum benar kata Maliki tadi, bahwa sebenarnya kurban itu kalau kita ringkas lagi itu adalah penyembelihan atau pemotongan ya, seekor sapi, kambing, domba atau unta. Itu kalau khususnya di Indonesia ini kita memotongnya dengan hewan sapi atau kambing atau seekor kerbau ya bisa juga. Nah, tetapi kalau misalnya di Arab sana karena nggak ada sapi, jadi dipotong unta. Nah, iya, unta atau domba. Karena di sana juga nggak ada kambing ya, di sana sebutnya domba. Nah, jadi pengertiannya kalau secara umum itu penyembelihan penyembelihan atau memotong seekor sapi, unta, domba atau kambing gitu ya. Nah, di sini menurut bahasa Arab artinya kurban itu adalah qoriba. Artinya adalah apa? Qoriba. Apa itu qoriba? Bisa disebutkan apa itu qoriba? Tidak tahu Pak. Odi? Tidak tahu Pak. Bahwa qoriba itu adalah dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Dekat atau mendekatkan diri. Maksudnya apa ini? Dekat atau mendekatkan diri? Ada yang tahu? Bahwa maksudnya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada hambanya untuk berkurban karena Allah sangat senang pada
orang-orang yang berkurban. Dengan kita berkurban, kita akan mendapatkan pahala. Allah sangat sayang kepada kita. Nah, makanya dengan kita berkurban, maka hati kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah maksudnya dari dekat atau mendekatkan diri. Ini dengan kita berkurban, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada kisahnya nih tentang kurban. Ada yang tahu kisah apa tentang lahirnya kurban ini? Dikisahkan di Nabi Ismail. Ya, pada Nabi Ibrahim ya. Jadi pada saat itu bahwa kisahnya, Bapak cerita sedikit ya, bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak. Pada saat itu Nabi Ibrahim sangat menginginkan anak dan bermohon pada Allah mudah-mudahan diberikan anak. Dan pada akhirnya doanya dikabul. Lalu cerita singkatnya Nabi Ibrahim diberikanlah karunia anak, yaitu dilahirkanlah Nabi mulia kita, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari situlah Nabi Ibrahim sangat senang sekali karena dilahirkannya lah Nabi Ismail. Nah, dari situ pada saat sayang-sayangnya, disitulah Allah memuji hambanya. Di situ Allah memuji hambanya, memuji Nabi Ibrahim untuk menyembelih atau memotong anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nah, gimana perasaannya Nabi Ibrahim ketika mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyembelihnya? Pasti sangat sakit sekali ya. Sangat sedih sekali. Baru sayang-sayangnya, baru mempunyai anak, lalu anaknya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Itu pasti sangat sakit sekali. Akan tetapi itulah sifat Nabi kita, Nabi Ibrahim, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lepas ke depannya ada keberkahan, ada sesuatu yang baik untuk hambanya sendiri. Nah, di situ kita belajar bahwa tidak ada Allah menguji suatu hambanya kepada hal-hal yang jelek, bahwa Allah akan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan dari hambanya itu sendiri. Jadi Nabi Ibrahim setelah itu, pada saatnya waktu memotong Nabi Ismail, disitulah terjadi mukjizat yang dimana Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba, karena kami nggak ada di sana ya, seekor domba. Nah, coba kita pikirkan nih anak-anakku semua, bagaimana kalau ketika Nabi Ismail itu benar-benar terpotong atau tersembelih? Bagaimana dengan umat kita sekarang? Pasti pada saat Idul Adha, anak-anak Islam semua bakal disembelih. Maka disitulah keadilan Allah mengubah Nabi Ismail menjadi seekor domba, sehingga terjadilah tragedi, terjadilah sejarahnya bahwa sekarang itu di saat hari Idul Adha digantikanlah namanya kurban gitu ya, dengan kurban, penyembelihan seekor hewan, sapi, domba, kerbau atau unta di Arab sana ya. Nah, jadi itulah cerita singkatnya bahwa kurban itu ada gitu ya. Nah, lalu nih, apa hukumnya melaksanakan kurban? Apa hukumnya? Nggak tahu ya? Sunnah. Bahwa hukumnya melaksanakan kurban itu adalah sunnah muakkad. Nah, apa itu sunnah muakkad? Coba. Sunnah yang lebih mendekati kewajib ya. Nah, lebih mendekati kewajib. Bahwa di sini dijelaskan sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Sudah tadi dijelaskan ya, sama aja pengertiannya, lebih mendekati wajib. Bahwa di sini Allah memerintahkan
pada hambanya untuk berkurban, khususnya kepada orang-orang yang perekonomiannya bisa dikatakan cukup ya, cukup atau sudah mapan, sudah mempunyai ekonomi yang lebih, mungkin dari segi ekonomi keluarga sendiri untuk makannya sudah cukup, maka disitulah Allah menekankan wajib, sunnah muakkad, wajib untuk kepada orang-orang yang mampu. Sedangkan disunahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maksudnya itu, makanya sunnah muakkad. Jadi disunahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, mungkin dari segi ekonominya dia untuk makan aja mungkin tidak sanggup ya, tidak bisa. Jadi di situ Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk tidak melaksanakan kurban. Jadi yang diwajibkan adalah untuk orang-orang yang ya. Jadi hukumnya itu ya. Nah, lalu nih, apa ketentuan hewan kurban dalam Islam? Bahwa ketentuannya dalam kurban binatang yang diperbolehkan untuk disembelih adalah hewan ternak seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Seperti, kita ulang lagi, seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Nah, untuk 1 ekor unta dan sapi itu mencukupi untuk kurban 7 orang. Maksudnya apa? Untuk mencukupi untuk korban 7 orang. Maksudnya untuk seekor sapi, kalau di Indonesia itu adalah dari 1 ekor sapi itu terdapat 7 orang yang ibaratnya, kalau bahasa kita ini ada CKCK lah, ibaratnya CKCK untuk berkurban, membeli sapi itu. Nah, lalu kalau untuk seekor kambing berapa orang? Untuk seekor kambing itu cukup 1 orang saja, atau 7 orang. Jadi bisa dicatat ya, mana yang penting tolong dicatat. Nanti Bapak akan tanya kembali di akhir materi nanti ya. Jadi bahwa Bapak ulangi lagi, bahwa seekor sapi itu mencukupi untuk kurban 7 orang, sedangkan untuk seekor kambing itu adalah 1 orang. Nah, lalu Bapak bertanya nih, apakah burung ayam boleh dikurbankan? Tidak, Pak. Karena tidak termasuk, dan walaupun tidak tidak ditermasukkan bahwa ayam dan burung tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Baik. Nah, di sini nih, untuk memilih hewan kurban terdapat beberapa syarat syahnya hewan yang digunakan. Nah, apa saja terdapat beberapa syarat syahnya hewan yang digunakan untuk berkurban tuh. Syaratnya apa aja syarat sahnya? Bahwa di sini dijelaskan bahwa yang pertama, syarat sahnya domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna. Jadi tidak boleh di bawah 1 tahun ya. Lalu yang kedua, kambing yang dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa intinya domba atau kambing yang di bawah 1 tahun itu tidak boleh dikurbankan. Lebih dari 1 tahun boleh dikurbankan, itu halal dikurbankan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, siapa yang berhak menerima daging kurban? Siapa? Masa nggak tahu nih siapa yang berhak? Kan kita sama orang Islam ya, masa nggak tahu. Contohnya, pasti orang yang tidak boleh, yang berhak menerimanya pasti jelasnya orang Islam. Yang tidak diperbolehkan adalah orang non-Islam, itu yang tidak boleh. Jadi di sini yang berhak menerima daging kurban Bapak sebutkan secara singkat ya, bahwa yang pertama adalah orang yang berkurban dan keluarganya. Lalu yang kedua adalah kerabatnya, dan yang ketiga adalah fakir dan miskin. Bahwa fakir dan miskin itu wajib kita berikan sebagian dari kurban itu.
Nah, di sini keutamaan ibadah kurban dalam Islam apa aja? mendekatkan diri kepada Allah, Ya, bisa ini juga. Terus anjuran perintah dari Allah bagi yang mampu. ya. Udah itu aja. Oh, bahwa di sini dijelaskan bahwa keistimewaan dari ibadah kurban, keutamaan ibadah kurban dalam Islam adalah yang pertama kita lebih meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail. Lah itu yang seperti yang Bapak tadi ceritakan dari awal kisahnya bahwa terjadinya kurban. Lalu yang kedua adalah mendapatkan pahala dari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mendapatkan pahala, makanya itulah tadi intinya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Buat kita dengan berkurban kita mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala dan ridha dari Allah. Lalu yang ketiga adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang keempat, ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, dapat menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang lain, seperti kita bisa membagikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang mungkin tidak bisa berkurban tapi dia bisa mencicipi dari kurban itu sendiri. Nah, lalu yang keenam adalah merupakan amalan paling utama di Idul Adha. Nah, jadi itu ya materi kita pada hari ini. Nah, bahwa ketentuannya Bapak akan mengambil kesimpulan bahwa kurban itu adalah bisa kita bisa kita lihat dari sejarahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dengan kita berkurban bahwa kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho dari Allah dan menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan tak lupa juga nih, ada yang pernah dengar nggak bahwa dengan kita berkurban akan menjadikan itu kendaraan kita di akhirat kelak. Nah, makanya bahwa dengan kita berkurban banyak sekali bermanfaatannya, bukan hanya untuk penyembelihan atau memotong, tapi utamanya yang jelasnya bahwa berkurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di sini ada yang ingin bertanya? Mau tanya Pak? Ya. Kurban itu Pak, kalau misalkan di Indonesia itu kan umumnya yang banyaknya itu kan kayak kambing, Ya. nah, itu. Terus Pak, kalau misalkan hewan kurbannya itu apa ya? Ada nggak di Indonesia ini yang memakai unta, gitu, Pak, domba? Oh iya, baik. Sebenarnya di Indonesia itu sebenarnya bukan tidak boleh memakai unta atau domba. Akan tetapi karena produk hewannya itu aja sudah nggak ada ya di sini. Karena di sini itu unta itu lebih utamanya terkadang hanya disimpan di tempat tertentu di kebun binatang, malah dijadikan tempat wisata. Karena sangat susah di sini untuk diperkembangbiakan. Jadi lebih umumnya di sini itu lebih dipakai hewan sapi atau kambing. Kalau domba masih banyak di sini ya. Nah, makanya unta itu lebih banyaknya untuk kurban itu di Arab, seperti ya. Jelas ya? Jelas Pak. Nah, baik. Ini kepada anak-anakku semua, begitulah materi yang telah Bapak sampaikan. Jadi nanti minggu ke depan kalau sudah ada infokusnya, Bapak akan mengulang kembali materi ini agar nanti teman-teman anak-anakku semua bisa mengulang kembali agar paham ya, biar supaya tidak lupa. Di minggu depan Bapak ulang lagi ya, Bapak tanya lagi ya sama Diki, sama Odi. Baik Pak. Oke. Baik, sekian ya materi pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan. Bahwa minggu selanjutnya sebelum nanti sudah kita mengulang materi ini, kita akan membahas mengenai tentang najis ya. Oke. Jadi kepada anak-anakku semua, terima kasih atas waktunya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.